Oke. Nah, jadi PPU dan PBM itu sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Karena ujung-ujungnya semuanya pada bacaannya. Membaca dan memahami teks ya yang soalnya berikan. Jadi bagaimana teman-teman itu sendiri bisa memahami teks-teks yang diberikan oleh soal UTBK itu ya. Nah, maksudnya jadi pemahaman bacaan teman-teman itu harus lebih ditingkatkan ya, karena lagi-lagi kalau untuk membaca soal ya pasti waktu itu sangat bakalan terkuras ketika teman-teman susah untuk memahami bagian-bagian teks yang apalagi teksnya panjang ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ada sih sebenarnya trik-triknya. Apalagi kalau yang diminta ide pokok ya segala macam, gagasan utama seperti itu. Tapi kalau untuk pembahasannya kita langsung saja masuk ya. Oke. Ya. Perbedaan PPU dan PBM. Nah, kita masuk ke PPU dulu ya, pemahaman dan penalaran umum. Jadi pemahaman dan penalaran umum itu sederhananya adalah tes yang menilai kemampuan kita dalam memahami suatu bacaan atau bisa juga disebut menggabungkan kemampuan membaca dan kemampuan logika. Jadi lagi-lagi membaca ya, tapi digabungin sama masalah logika ya teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman bisa menalar sebuah teks itu dengan baik. Jadi cermat, teliti, dan digabungin dengan nalarnya. Yang artinya lebih mengarah pada nalar itu sendiri untuk memahami bacaan, tapi tetap mengacu pada kaidah kebahasaan. Artinya tidak keluar tidak jauh dalam kaidah-kaidah kebahasaan Indonesia ya. Jadi PPU itu mengacu pada kaidah kebahasaan itu sendiri ya. Kalau dari PU tadi hampir sama sebenarnya PPU dan PU, cuman kita mengacu pada bentuk kebahasaan ya, mengacu pada bentuk bahasa Indonesia. Ya, kaidah-kaidahnya. Oke? Seperti itu. Jadi digabungin antara bagaimana teman-teman bisa memahami teks, terus dinalarin. Seperti itu ya. Dengan logika-logika yang teman-teman miliki. Ya. Oke. Nah, selanjutnya ada ini ya, sedikit bocoran-bocoran sih kalau menurut saya. Contoh-contoh soal yang bakalan keluar. Nah, ada ide pokok, semantik, fungsi paragraf, penggunaan kata, kesimpulan, makna kata, bagian rumpang, antonim, sinonim, bentuk kata, kalimat efektif, persamaan masalah, kata rujukan. Jadi kalau teman-teman, saya akan menjelaskan sih sebenarnya. Saya akan menjelaskan tapi secara umum saja ya. Karena teman-teman kalau mau saya jelaskan secara terkhusus, ya teman-teman butuh datang ke Oprens untuk bisa lebih tahu masalah-masalah ini ya. Karena ini bagiannya saya hanya menjelaskan bagian luaran saja. Saya belum bakalan menjelaskan di mana tuh ide pokok sebenarnya itu bagaimana sih, enggak ya. Saya bakalan menjelaskan bagian luarnya saja. Jadi teman-teman pasti tahu ya, ide pokok itu hal yang utama dalam paragraf. Hal yang paling utama. Nah, jadi cara menentukannya ya sebentar, ada soalnya ya. Nah, terus ide pokok sendiri kalau teman-teman pasti tahu ya, ada bedanya dengan gagasan pokok, ada sih sebenarnya. Gagasan utama ada. Cuman lagi-lagi gagasan utama dan ide pokok itu sebenarnya sama. Cuman cara pengambilannya untuk soalnya beda ya. Oke. Kita lanjut pada semantik. Nah, semantik ini sebenarnya kalau dalam ilmunya ini sebenarnya bisa ditemukan di saat perkuliahannya, cuman tapi bentukannya bisa dikeluarkan dalam UTBK karena ini adalah cabang ilmu bahasa Indonesia yang belajar tentang ilmu tentang makna pada kata dan kalimat. Jadi lagi-lagi semantik itu merujuk pada kata. Oke, selanjutnya fungsi paragraf. Kalau fungsi paragraf sih sebenarnya itu adalah untuk menandai pergantian gagasan baru jika teks memiliki lebih dari satu gagasan ya. Maksudnya bukan sebenarnya secara harfiah fungsi seperti itu, tapi biasanya dalam soalnya itu ada 1 dan 2 paragraf. Terus yang diminta maksud kemunculan paragraf 2 apa kan? Nah, seperti itu modelannya fungsi paragraf tersebut. Nah, jadi lagi-lagi
Yang diminta bagaimana teman-teman bisa memahami bentukan dari teksnya, bentukan dari paragrafnya, apa masalah yang dibahas, apa ide pokoknya. Jadi fungsi paragraf sama berhubungan dengan ide pokok dan bagaimana teman-teman bisa memahami teks tersebutnya. Jadi sebenarnya PPU itu mengacu pada cara teman-teman bisa membaca dan memahami. Ya. Terus selanjut penggunaan kata. Jadi penggunaan kata itu bagaimana teman-teman bisa menempatkan atau memilih kata untuk mengisi pada kalimat agar kalimat tersebut menjadi kalimat utuh secara logis. Artinya biasanya itu ada kata yang dalam satu paragraf satu paragraf itu ada katanya tidak baku ya atau tidak tepat. Nah, jadi sehingga kata itu bisa dimasukkan apakah dia bentukannya bisa dirubah apa tidak. Nah, seperti itu ya. Jadi penggunaan kata ada juga bukan cuma penggunaan kata seperti itu, tapi penggunaan kata depan, ya, partikel segala macam. Jadi untuk membahas seperti itu, lebih khususnya lagi, ya saya belum bisa membahas di sini. Saya akan hanya memberikan gambaran-gambaran secara luasnya aja. Oke? Kemudian kesimpulan. Nah, kalau masalah kesimpulan tadi ada di PU ya, ada sudah dibahas. Tapi hampir sebenarnya sama, kesimpulan PU dan PPU itu sebenarnya sama sebenarnya, secara harfiah sama. Cuman saya mau menjelaskan masalah kesimpulan itu sendiri adalah kalau kita mengacu pada bentukan paragraf ya, paragraf itu sendiri, jadi merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akibat pembicaraan. Bukan akibat, pada akhir pembicaraan. Jadi ada hal yang tercapai di dalam sebuah masalah itu, yang artinya adalah hasil dari pembicaraannya. Jadi dalam satu paragraf biasanya ada yang dibahas masalah-masalah ini. Nah, pas intinya kesimpulan itu apa hasil dari pembahasan. Nah, seperti itu ya. Terus makna kata. Nah, sama dengan semantik ya ini. Bentukan makna kata jadi ya teman-teman kosakatanya, pembendaharaan katanya itu harus ditingkatkan lagi ya, karena yang satu kata itu biasa memiliki ada dua bentuk makna ya, ada gramatikal, ada leksikal. Nah, yang ini bakalan membuat teman-teman kesulitan ketika teman-teman tidak paham itu. Nah, jika mau memahami bentukan makna-makna itu secara khususnya lagi, teman-teman sudah pasti tahu jawaban apa perkataan yang akan saya lontarkan selanjutnya. Oke, tanpa perlu saya jelaskan. Nah, terus selanjutnya bagian rumpang. Ini bagian rumpang artinya bagian yang harus diisi ya. Biasanya dalam satu kalimat ada titik-titik ya, yang kosong. Nah, bagaimana cara teman-teman memberikan kata yang tepat untuk titik-titik itu agar menjadi kalimat efektif yang bisa logis ya, secara logika. Jadi lagi-lagi membaca dan memahami terus digabungin dengan logika teman-teman. Terus antonim dan sinonim. Nah, antonim dan sinonim itu teman-teman pasti sudah tahu ya. Lawan makna sama lawan persamaan makna. Jadi lawan makna dari sebuah kata dan persamaan makna dari sebuah kata. Oke? Terus bentuk kata. Nah, ini bentuk kata itu banyak ya, banyak sekali. Banyak sekali, hampir bentukannya sama dengan kata itu sendiri. Tapi kalau penggunaan, cara menggunakannya, kalau bentuknya, cara teman-teman bisa mengetahui bentuk kata yang dimaksudkan. Karena dalam bentuk kata itu banyak, ada jenis kata, kelas kata, segala macam kata depan, ya, partikel. Nah, jadi bagaimana teman-teman bisa memahami satu kata itu, kalau kita mengacu pada bentukan kelas kata, ada kata yang namanya nomina, verba, dan adjektiva. Nah, itu kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Nah, jadi satu kata itu bagaimana sih teman-teman bisa memahami, oh, bentuknya kata ini, kelasnya ini. Nah, jadi pemahaman bentukan-bentukan kata dari teman-teman itu harus lebih ditingkatkan lagi. Nah, terus kalimat efektif. Nah, kalimat efektif itu adalah kalimat yang sesuai kaidah kebahasaan. Jadi harus memiliki unsur bahasa Indonesia yang baik. Contoh SPOK ya, harus ada, terutama harus ada S dan P, yaitu subjek dan predikat. Karena kalau tidak ada itu tidak efektif ya. Oke. Terus selanjutnya persamaan masalah. Ini persamaan masalah itu biasanya ada sebuah dua paragraf ya yang dibahas. Terus bagaimana teman-teman bisa menemukan perbandingan antara paragraf 1, paragraf 2. Seperti itu ya. Jadi lagi-lagi pemahaman membaca teman-teman itu sendiri. Dan PPU memang teman-teman bukan lagi disarankan, tapi dipaksa untuk membaca ya. Dipaksa sekali untuk membaca.
dan mungkin bakalan banyak habisan waktu di soal PPU sih menurut saya. Tapi ada teknik-teknik sendiri-sendiri sih sebenarnya. Terus kata rujukan. Jadi kata rujukan itu kata ganti pada kalimat atau kata yang mengacu pada hal sebelumnya. Jadi maksudnya ada kata yang mengacu pada sebelum kata tersebut ya. Nah, yang artinya kalau kata gantinya ada biasa kata ganti orang ya, kata ganti tempat, kata ganti benda. Nah, kata yang paling sering muncul itu kata ganti benda ya, karena orang itu termasuk pada sudut pandang sih biasanya. Nah, kalau kata ganti benda itu biasanya dia bentuknya tersebut. Nah, biasanya kata tersebut. Nah, tersebut itu merujuk pada apa yang dimaksud. Biasanya ada soal yang mengacu pada kata tersebut, bagian kalimat ini mengacu pada titik-titik. Nah, seperti itu ya bentukannya. Oke. Jadi PPU itu pemahaman dan penalaran umum yang memaksa teman-teman untuk lebih bisa membaca dan memahami teksnya itu sendiri dengan logika teman-teman. Oke. Selanjutnya kita pindah ke PBM, pemahaman bacaan dan menulis. Nah, apa sih bedanya PBM dan PPU? Kalau PPU kita dipaksa membaca, tapi PBM juga kita disuruh membaca juga ya. Tapi bentuknya beda. Bacaannya itu tidak terlalu membaca sih, cuman lebih mengarah pada teknik. Nah, pemahaman bacaan dan menulis merupakan jenis soal yang membutuhkan kemampuan membaca dan menulis yang baik. Jadi lagi-lagi kemampuan membaca ya, dan menulis teman-teman sih, karena tekniknya ya. Terus memang soal PBM biasanya tidak jauh berbeda dengan PPU seperti yang saya bilang tadi, yang ujung-ujungnya tetap membaca. Tetapi soal PBM adalah soal yang memiliki ciri khas sendiri, yaitu lebih berfokus pada teknik. Nah, teknik yang dimaksudkan itu adalah ejaan, PUEB ya, pedoman umum bahasa Indonesia, terus KBBI, kosakata. Nah, jadi secara singkatnya PBM adalah soal yang isinya lebih mengarah teori kaidah kebahasaan. Jadi PBM itu lebih mengarah pada teknik bahasanya, teorinya, PUEB-nya, KBBI-nya, kosakatanya, dibanding PPU ya. Ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, tapi lagi-lagi tetap pada membaca. Nah, saya kasih ada sedikit bocoran-bocoran kira-kira ini yang bakalan keluar ya. Gagasan pokok. Nah, seperti yang saya bilang tadi, gagasan pokok itu tidak jauh beda dengan ide pokok sendiri. Cuman bentukan pengambilan jawabannya biasanya dalam kunci KJ-nya yang beda. Kalau di ide pokok, KJ-nya merujuk pada teks. Kalau gagasan pokok merujuk pada ringkasan dalam teks. Seperti itu. Tapi tetap gagasan utama. Ya. Ide utama dalam teks. Apa hal yang paling dibahas. Terus konjungsi. Konjungsi itu kata hubung ya. Jadi banyak kata hubung itu sendiri yang harus teman-teman bisa pahami. Jadi ada konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif. Pokoknya banyak sekali kata konjungsi. Nah, untuk bisa mengetahui semua itu, ya jelas ya, teman-teman datang, belajar, atau bisa langsung mendaftar ya di Offerings, oke? Nah, selanjutnya pemahaman isi teks. Nah, bagaimana apa yang dimaksud pemahaman isi teks? Jadi, pemahaman isi teks, kita mengacu pada bentukan PPU itu sendiri ya teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman bisa memahami teks? Jadi bagaimana teman-teman bisa paham bentukan teks maunya apa, makna dari teks apa, maksud yang disampaikan pada teks apa. Jadi seperti itu ya pemahaman isi teks. Jadi PBM itu memang tidak jauh beda sama PPU sendiri. Karena bentukan soalnya itu hampir sama sebenarnya. Terus simpulan itu bagian dari kesimpulan itu sendiri ya. Jadi sama, simpulan itu kesimpulan itu sendiri. Terus kemungkinan kalimat ya. Jadi kemungkinan kalimat itu menurut saya, bukan menurut saya sih, memang pada dasarnya kemungkinan kalimat yang dimaksud adalah perbaikan ya, perbaikan kalimat-kalimat yang tepat. Biasanya ada kalimat yang ejaan PUEB-nya yang kurang tepat, ada yang kapital tapi seharusnya tidak kapital kan, ada kata atau kalimat yang seharusnya tidak perlu dimiringkan tapi dimiringkan kan, seperti itu. Jadi perbaikan pada kalimat itu sendiri. Terus itu tentang kemungkinan kalimat. Terus selanjutnya kelogisan kata. Kelogisan kata itu sendiri adalah ide pada kata tersebut dapat diterima oleh akal dan sudah sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Artinya
apakah kata ini benar ya? Lagi-lagi saya bilang tadi, dia harus sesuai kaidah KBBI. Contoh, apakah dia sudah baku, apakah dia maknanya sudah tepat dan bisa diterima dengan akal, kan seperti itu ya. Jadi kemungkinan dan kelogisan kata itu hampir tidak jauh beda. Oke, kelogisan kata yang dimaksud sama dengan ejaan itu sendiri ya. Jadi ejaan itu dia mengacu pada bentukan menulis teman-teman. Jadi artinya sesuai dengan PUEB lagi-lagi ya, pedoman umum kapital di mana partikel harusnya ditempatkan di spasiin atau bagaimana ya. Jadi seperti itu ya, tanda baca koma segala macam, tempatnya bagaimana, titik bagaimana kan, seperti itu ya. Jadi ejaan itu ada pada teknik PUEB itu sendiri. Terus makna kata sama seperti PU tadi. Jadi mengacu pada makna dari kata itu sendiri, bentuk kata ya, kelas kata yang saya bilang saya tadi. Terus kesesuaian pernyataan ya. Dalam PPU juga ada loh biasanya pernyataan yang sesuai, tidak sesuai. Terus kata rujukan itu sendiri. Nah, kata rujukan sama deh. Jadi PPU dan PBM itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Cuman karena memang bentukannya lebih mengacu pada bacaan. Cuman kalau di PPU kita dipaksa untuk membaca dan memahami semua teksnya ya dengan teliti dan cermat. Nah, dengan digabungin sama logika teman-teman itu sendiri. Terus kalau di PBM beda lagi. Ada yang sedikit membedakan. Karena di PBM lebih mengacu pada teknik seperti ejaan, kosakata, sama KBBI-nya ya, seperti itu, guys. Oke. Kita pindah dalam contoh-contoh soalnya. Selanjutnya kita pertama soal PPU aja ya. Nah, saya tidak mau menjelaskan bertele-tele. Saya cuma memberikan tips-tips dan trik-trik mencari ide pokok. Karena kan yang diminta langsung ide pokok ya. Tapi dikarenakan biasanya soal nomor 1 itu kalau disuruh bacalah teks berikut. Terus yang ditulis untuk dalam kurung 1 sampai 7 kan gitu kan. Nah, artinya teks ini, kutipan ini dari mengacu pada nomor 1 sampai nomor 7. Jadi teman-teman habiskan waktunya di teks ini untuk memahami teks ini ya. Jadi di nomor 1 itu habiskanlah waktu untuk memahami teks, biar di nomor 2 dan nomor 3 sampai seterusnya teman-teman tidak perlu membaca teks lagi dengan karena soalnya pasti itu lama ya. Jadi harus dipahami betul-betul pada soal pertama. Karena yang diminta adalah ini ide pokok. Nah, teman-teman, kita mengacu pada kaidah kebahasaan itu. Jadi ide pokok saya yang saya bilang tadi itu apa? Yang saya bilang, hal yang paling dibahas atau hal yang paling utama dalam teks. Nah, kalau kita lihat, kalau ide pokok itu pasti dia lebih mengacu pada bentukan deduktif dan induktif ya. Jadi awal paragraf dan akhir paragraf ya. Jadi kalau kita lihat polanya, kita perhatikan kelulusan ujian nasional UN jenjang SMA, MA, SMK di Merauke, Papua mencapai 95%. Titik. Hanya saja, oke, berarti ketika sudah ada pernyataan hanya saja seperti ini, bentukan kalimatnya kita selesaiin di sini. Jadi ini sudah termasuk pada bagian kalimat utama. Nah, jadi polanya dia deduktif. Karena ketika dia sudah memulai saja, artinya itu bentukannya pada keterangan-keterangan lebih lanjut untuk mendukung kalimat utama itu sendiri, ya. Karena kalau kita lihat lagi hal itu, nah lebih sama dengan hal itu ya. Kata itu kan kata rujukan. Hal itu mengacu pada, hal itu tidak usah ujian nasional, tidak usah dibanggakan. Ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Merauke Vincentius Mekiu di Merauke. Ya, seperti itu. Sabtu 26 bulan 5. Menyimak pernyataan di atas menguatkan. Nah, ini kan bentukan kalimatnya hanya penjelasan dari pernyataan kepala dinas tersebut ya. Jadi yang terus dibahas lagi adalah UN, khususnya saat UN, nah, kan mengarah pada kalimat utama itu sendiri. Terus yaitu adanya kesenjangan taraf pendidikan di tanah air. Pendidikan kan mengacu pada bentukan ujian nasional. Jadi dia termasuk keterangan-keterangan lebih lanjut. Ya, keterangan lebih lanjut untuk kalimat utama. Jadi dia hanya keterangan lebih lanjut. Terus di wilayah barat, nah bentukannya hanya memberikan contoh kasus. Jadi bentuknya pemberian contoh kasus itu tetap mengacu pada kalimat utama itu sendiri. Jadi polanya dia deduktif langsung. Jadi teman-teman,
pahami dulu kalimat dari awal. Apakah kalimat utamanya sudah berhenti pada paling awal atau ada kalimat utama yang muncul di akhir. Nah, tapi biasanya kalimat utama itu selalu satu kalimat aja ya, seperti ini. Dan gagasan utama ya antara dua kemungkinan, di awal dan di akhir paragraf. Nah, selanjutnya sebaliknya siswa Merauke jika ingin masuk PTN terkenal harus matrikulasi 1 tahun kalau setara dengan lulusan setingkat dari Jawa. Inilah keterangan-keterangan lebih lanjut dari kelulusan ujian nasional UN jenjang SMA, MA, SMK di Merauke, Papua. Papua mencapai 95%. Nah, ide pokoknya jelas. Kita lihat kajiannya. Kelulusan mencapai 90% nilai bukan patokan kualitas kelulusan. Kelulusan ujian nasional UN jenjang SMA MK di Merauke Papua mencapai 90%. Jadi jawabannya adalah B ya. Jadi bentuk-bentukannya untuk memahami, kalau triknya itu teman-teman baca langsung soal. Dia diminta ide pokok. Oke, silahkan baca kutipannya atau teksnya. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi langsung baca soalnya dulu, terus baca kutipannya. Nah, di dalam baca kutipan itu teman-teman harus memahami benar-benar dan cermati lebih teliti teksnya. Karena bentukannya ketika yang diminta bacalah teks berikut, terus ada kata dalam kurung 1 sampai 7. Maka kutipannya itu mengacu pada soal-soal selanjutnya sendiri. Oke, seperti itu ya untuk soal pertama. Terus selanjutnya masih PPU. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ya bentukannya sama kutipannya. Nah, jadi langsung saja ketika sama kutipannya kan, langsung ke sini. Soal pernyataan yang tidak sesuai. Nah, cari. Kan teman-teman sudah paham nih bentuk-bentukan ini ya, soal kutipannya, bahwa kelulusan ujian nasional bla bla bla, dinas pendidikan bla bla bla, lulusan UN biasa langsung bersaing secara setara di kancah perguruan tinggi di wilayah barat, pendidikan relatif maju, seperti itu ya. Jadi teman-teman sudah paham kan? Berarti langsung baca, ketika sudah baca soal langsung baca KJ-nya aja, nggak perlu baca kutipan lagi ketika teman-teman sudah paham ya. Tapi ketika teman-teman tidak paham, silahkan baca kembali. Tapi itu akan menguras waktu teman-teman itu sendiri. Oke? Jadi pernyataan yang tidak sesuai yang diminta adalah dalam teks. Nah, apakah A, kelulusan ujian UN jenjang SMA MK di Merauke Papua mencapai 95% bukan merupakan patokan kualitas kelulusan? Ada ya? Ya, ada, termasuk ya karena dibahas dalam teks. Jadi dia tidak sesuai kan? Ada kan ya? Karena ujiannya lulusan UN bla bla bla, hanya saja hal itu dinilai bukan patokan ujian kualitas lulusan. Oke, dibahaskan. Oke, berarti A itu kurang tepat. Terus B, kesenjangan taraf pendidikan di tanah air begitu nyata dan benar adanya. Dijelaskan kan dalam teks. Ada kesenjangan taraf pendidikan seperti ini. Di sini ya dia. Nah. Oke? Jadi adanya kesenjangan. Jadi B kurang tepat. Terus C, Vincentis Mekyu selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajar Merauke memberikan pernyataan tentang kelulusan UN pada Sabtu. Ada kan? Nih, Sabtu memberikan pernyataan. Ini kurang tepat. Terus matrikulasi adalah salah satu cara agar bisa bersaing dalam perguruan tinggi. Dibahaskan matrikulasi, oke, 1 tahun, nah bla bla bla, ya kan? Dibahas. Terus di wilayah barat pendidikan relatif sama dengan di wilayah timur. Di wilayah barat pendidikan relatif maju. Oh, yang dibahas hanya di wilayah barat pendidikan relatif maju, tidak dibahas dengan di wilayah timur. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang ya guys. Jadi seperti itu untuk triknya. Jadi ketika teman-teman saya bilang tadi untuk membaca, habiskanlah waktu di teman-teman di soal pertama untuk memahami teksnya, karena selanjutnya itu teksnya pasti mengacu pada teks itu, soalnya mengacu pada teksnya itu sendiri, guys. Oke? Jadi jawabannya bagian E ya. Jadi pernyataan yang diminta itu pernyataan yang tidak sesuai. Oke, selanjutnya. Masih kan soalnya sama. Nah, langsung saja lagi pada teks yang dimaksud dengan matrikulasi. Nah, matrikulasi itu apa? Ini saya bilang tadi, pemaknaan teman-teman. Kosakata teman-teman. Jadi pembendaharaan teman-teman itu tentang sebuah kata harus tinggi ya. Bisa dibilang sering-seringlah buka KBBI, buka PUEB ya di rumahnya untuk menghadapi UTBK. Nah, apakah dia termasuk mendaftar pada perguruan tinggi? B, penyetaraan ilmu dalam perguruan tinggi. D, menyetarakan perguruan tinggi.
E membuka pendaftaran pada perguruan tinggi. Nah, kalau teman-teman kurang paham pembenaran teman-teman ini lagi, ini maknanya apa ya? Teman-teman mengacu saja pada bentukan teks. Ya. Triknya mengacu saja pada bentukan teks. Harus matrikulasi setahun kalau mau setara. Artinya penyetaraan ilmu. Ya, jadi matrikulasi itu adalah penyetaraan ilmu ya. Jadi yang paling tepat adalah penyetaraan ilmu. Seperti itu ya. Jadi triknya itu langsung saja baca soal ketika teman-teman sudah paham bentukan teksnya. Oke, lanjut lagi yang selanjutnya. Nah, baca aja langsung soalnya karena antonim kan. Antonim dari kata relatif pada teks pemaknaan teman-teman tentang kata relatif itu sendiri apa? Relatif itu kan jelas ya, tidak pasti, tidak menentu. Artinya yang karena diminta adalah antonim, lawan maknanya. Maka apakah mungkin sungguh berada bisa? Enggak ya, yang paling tepat adalah mutlak. Karena relatif itu tidak menentu, tidak pasti, atau tidak mutlak. Jadi antonimnya adalah mutlak. Jadi itulah bentuk-bentuk soal dari PPU ya. Mungkin masih ada kayaknya. Tadi antonim kan. Nah, sekarang kita sudah di PPM. Nah, ini jadi seperti yang saya bilang tadi, di PPU teman-teman harus menghabiskan waktu ketika teksnya kutipannya sudah beda. Habiskan waktu di situ aja, baru pahami bentukan teksnya. Dipahamilah bentukan teksnya. Nah, ketika gagasan yang diminta, gagasan utama dalam artikel di atas adalah. Jadi teman-teman saya kasih trip, bukan trip my adventure ya, tapi trik ya. Gagasan utama dalam artikel di atas adalah, jadi langsung saja baca soal terus baca kutipannya. Seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini mengelola keuangan bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Siapapun, termasuk generasi milenial, dapat mulai menabung demi mempersiapkan berbagai tujuan pengelolaan keuangan untuk masa depan. Sudah banyak instrumen investasi yang dapat dibeli secara online. Ada berbagai instrumen investasi yang bisa dipertimbangkan bahkan dengan modal yang minim sekalipun. Hal ini tentu akan sangat dijalankan oleh siapapun yang baru akan terjun ke dunia investasi, tidak terkecuali milenial. Sebelum dimulai berinvestasi, tentu harus memperhatikan tipe investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Ada pula beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu jangka waktu, besar keuntungan yang bisa didapatkan, resiko yang dipahami, dan lain-lain. Nah, ketika teman-teman sudah membaca dan memahami bentukan teksnya, yang dimintakan gagasan utama. Trik untuk mendapatkan gagasan utama itu beda loh sebenarnya. Karena dilihat dari kajiannya kan, tidak mengacu sama sekali pada bentukan teks. Ide pokok mengacu pada bentukan teks. Kalau gagasan, dia lebih meringkas pada bentukan teks. Jadi, tekniknya itu perhatikan setelah baca soal, perhatikan kajiannya, apakah dia mengacu pada bagian teks, atau tekniknya lagi, sudah baca soal, langsung baca teksnya. Ya, ada dua kemungkinan triknya kalau untuk gagasan. Karena kalau ide pokok, dia jelas, dia mengacu pada, dia langsung mengambil keutuhan teks. Kalau ide pokok ya, tapi kalau gagasan, dia meringkas. Nah, kalau kita lihat, yang cara menemukan gagasan utama dan ide pokok itu sendiri ya, dalam suatu paragraf, apa yang paling dibahas? Nah, apa yang paling dibahas? Dia membahas apa? Mengelola sesuatu, ya, mengelola keuangan kan, investasi. Terus, pernyataan yang sering diulang-ulang. Kita lihat, pernyataan yang sering diulang-ulang itu apa? Keuangan, mengelola keuangan. Terus, apalagi? Di mana lagi? Pengelolaan keuangan. Terus, apalagi? Ada kata investasi, kita lihat. Nah, di mana lagi? Nah, dunia investasi. Tidak terkecuali, kan? Berinvestasi. Nah, investasi lagi. Jadi, secara tidak langsung, yang bukan secara tidak langsung, jadi secara utuh, ringkasan kesimpulan bahwa masalah yang dibahas ini adalah mengolah keuangan dan investasi. Nah, apakah reksadana menjadi salah satu pilihan untuk berinvestasi? Bukan ya, kurang tepat. Deposito memudahkan generasi muda untuk menabung. Memang bisa ya, termasuk, tapi tidak dibahas dalam teks. Terus mengelola keuangan dengan bentuk investasi. Iya. Jadi mengelola keuangan dengan bentuk investasi yang paling tepat ya. Coba kita lihat bagian D. Saham adalah salah satu investasi terbaik. Di sini tidak dibahas ya dalam teksnya.
Terus keuntungan investasi untuk generasi milenial. Dalam teksnya tidak dibahas juga. Yang paling dipermasalahkan hanya mengelola keuangan dan bentuk investasi itu sendiri. Oke? Jadi untuk gagasan utama sama dengan ide pokok, cuman kalau di gagasan utama dia hanya mengambil apa yang paling dibahas ya, pernyataan-pernyataan yang paling dibahas. Kalau ide pokok dia biasanya mengacu pada bentukan deduktif induktif itu sendiri dan mengacu pada bentukan kalimat. Sama sebenarnya, ide pokok juga lebih apa yang paling dibahas. Tadi kan UN yang paling dibahas kan. Jadi kalau bentukan yang mau diperhatikan itu lihat soalnya dulu, KJ-nya segala macam. Jadi untuk membedakannya ada di KJ sama soalnya ya. Seperti itu ya antara ide pokok dan gagasan utama. Oke, kita lanjut selanjutnya. Nah, seperti yang saya bilang, PBM itu mengacu pada bentukan teknik penulisan EYD, KBBI, kosakata teman-teman. Nah, kita baca karena yang diminta adalah perbaikan ya, seperti yang tadi tidak perlu diperbaiki, perbaikanin kalau gini. Jadi setiap suku memiliki ritual tersendiri, mulai dari ritual yang biasa hingga ekstrem, untuk menunjukkan rasa duka akibat kehilangan anggota keluarganya. Bagi suku Dani yang bermukim di Papua, kebersamaan sangat penting. Oleh karena itu, saat kehilangan anggota keluarga, mereka akan segera memotong ruas jarinya. Tradisi ini dikenal sebagai Iki Palek. Wow, ini kalau kita telaah kalimatnya ya, telaah kutipannya, memotong ruas jarinya loh, itu sangat berlebihan ya, atau sangat fanatik dalam ininya ya, segala macam. Terlalu patuh pada ininya ya, adatnya. Nah, kalau kita lihat, yang diminta adalah kata ekstrim. Diminta apakah dia tidak perlu diperbaiki, atau diganti dengan kata aneh, lazim, ganjil, luar biasa. Nah, kalau kita mengacu pada bentukan kalimatnya, artinya orang suku Dani ini betul-betul patuh dan sangat fanatik dengan adatnya itu sendiri ya. Artinya kalau kita ganti dengan aneh kurang tepat. Karena kan aneh itu maknanya bukan bentuk patuh ya. Dan lazim juga bukan bentuk kepatuhan dan bukan bentuk hal yang sangat fanatik. Terus ganjil, lazim itu kan sesuatu hal yang biasa. Nah, ini kan tidak biasa. Ganjil itu ya memang dia ganjil, tapi ganjil itu tidak termasuk pada bentukan kepatuhan dan fanatik. Terus luar biasa, ya memang ini di luar dari hal biasa ya. Benar, tapi bentuk kata luar biasa itu tidak mengacu pada bentuk patuh, makna patuh dan bentuk makna fanatik. Nah, jadi kenapa jawaban yang tidak perlu diganti? Jawaban yang paling tepat kan tidak perlu diperbaiki ya. Kenapa? Jadi jelas dalam KBBI kata ekstrem berarti sangat keras dan teguh atau fanatik. Kata ekstrem juga merupakan kata baku dari ekstrem. Jadi sudah tepat ya. Jadi triknya itu pahami dulu teksnya, ya apa yang diminta. Terus ketika yang diminta KJ-nya soalnya minta perbaikan, nah dimaknai dulu apakah sudah tepat makna ini atau memang harus diganti. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi pemaknaan lagi-lagi kosakata KBBI dan EYD itu sendiri PWB ya. Kita selanjutnya pindah soal berikutnya. Sama sebenarnya karena ada Papua. Nah, lagi perbaikan ya. Masalah perbaikan. Seperti yang saya bilang tadi, teknik PUEB, ejaannya yang sudah tepat. Nah, kalau kita lihat mengacu pada tekniknya itu langsung saja yang dimintakan Papua itu sendiri. Ini kan bentuknya dimiringkan. Apakah dia tidak perlu diperbaiki? Nah, kalau kita mengacu pada ejaan KBBI itu sendiri, bukan ejaan KBBI ya, ejaan PUEB ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalau berdasarkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, penulisan nama wilayah itu geografis ditulis dengan huruf pertama kapital. Ya, sudah tepat. Tegak, lurus. Jadi, tidak boleh dimiringkan ya. Jadi, yang paling tepat itu jawabannya adalah B. Tidak boleh dimiringkan, tidak perlu dikasih tanda kutip, tidak perlu dimiringkan dan dikasih tanda kutip. Dan harus diperbaiki. Ya. Nah, inilah kalau di PBM itu sebenarnya lebih mengarah pada teknik. Karena teman-teman tidak terlalu banyak membaca sebenarnya. Jadi PBM itu kalau saya perkirakan teman-teman cepat selesai sih sebenarnya. Beda dengan PPU ya.
lebih menalarkan sesuatu. Oke, selanjutnya ada lagi. Nah, kan saya bilang dalam bentukan-bentukan soal yang akan keluar itu adalah konjungsi. Ketika ada teks yang baru dalam sebuah soal, teksnya baru kan, saya kasih triknya langsung. Ketika dalam soal ada dalam soal yang diberikan kemunculan soal baru ini memberikan kutipan baru, maka lihat dulu soalnya. Ketika dilihat soalnya konjungsi yang tepat untuk mengisi bagian rumpang, artinya langsung saja mengacu pada bagian sini, kalimat-kalimat di sini. Kita lihat dia dimulai dari mana. Saya mulai dari sini aja ya. Nah, pro sini. Nah, sampai titik. Jadi teman-teman langsung saja mengacu pada bagian kalimat yang dirumpangin ini. Nah, yang diminta konjungsi. Konjungsi yang tepat untuk mengisi bagian rumpang pada paragraf kedua adalah. Nah, karena kalau kita telaah kalimatnya ya, kita coba pahami kalimatnya ini, prokrastinasi merupakan kecenderungan menunda tugas dengan melakukan aktivitas lain yang tidak berguna. Titik-titik. Tugas menjadi terhambat dan tidak sesuai tepat waktu. Artinya, menunda tugas. Oh, ini sebabnya. Karena dia menunda tugas, maka akibatnya terhambat dan tidak sesuai tepat waktu. Maka, ini artinya konjungsi kausalitas. Jadi sebab akibat ya. Nah, yang diminta harusnya, kan di sini bagian rumpangnya, inilah akibatnya. Berarti kalau teman-teman sudah paham bagian kalimat selanjutnya itu adalah akibat, maka cari kata konjungsi yang menandai sebuah akibat. Nah, oke. Meskipun apa kata meskipun itu menandai sebuah akibat, meskipun itu menandai perbedaan makna ya. Sama dengan walaupun perbedaan makna ini lebih banyak pada konjungsi antar paragraf ya, meskipun dan walaupun yang menandai antar paragraf. Terus sehingga ya, sehingga itu yang paling tepat karena sehingga itu kata hubung yang menandai sebuah akibat. Jadi yang paling tepat adalah sehingga. Karenanya itu kalau kita mengacu pada bentukan kata hubung karena itu mengacu pada yang menandai sebab atau alasannya, tapi dia lebih sering mengacu pada alasan. Apakah kalimat ini merupakan alasan? Bukan ya. Dia mengacu pada bentukan akibat. Terus sementara itu ini juga bentuknya konjungsi antar paragraf juga biasanya ya, karena dia mengacu pada perbandingan ya, pertentangan atau dia bisa dibilang konjungsi temporal ya, karena mengacu pada bentukan waktu. Oke? Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi triknya itu langsung saja ke bagian rumpangnya itu sendiri. Nah, itulah tadi dari saya ya teman-teman, dari PPU, PBM ya. Jadi saya kasih pahaman sedikit lagi. Jadi PPU itu teman-teman dipaksa membaca dan digabungin sebagai terus ke logikanya. Terus di PBM sendiri teman-teman harus lebih memahami teknik yaitu ejaan-ejaan, tanda baca, konjungsi, kata kelas kata, bentuk kata, makna. Jadi sama sebenarnya sih PPU juga membentuk dia bentuk kata, makna kata itu sendiri ya. Jadi semoga teman-teman paham dari yang saya sampaikan dan jika memang ingin ini bentukannya hanya gambaran-gambaran luar itu saja. Triknya itu pun masih banyak loh trik lain yang belum saya sampaikan. Itu hanya trik-trik biasa. Kalau mau trik-trik lebih super lagi ya silahkan datang ke Offrance untuk belajar bersama dan sekalian ajak teman-temannya kalau memang mau mau lulus UTBK ya. Ya seperti itu ya teman-teman. Nah, oke. Sekian dari saya. Terima kasih.